Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Alfian Irfansyah, biasa dipanggil Fian. Dan video ini ditujukan sebagai penugasan resume interview online Digistar Kelas Intern 2026. Saya saat ini berusia 21 tahun dan saya berasal dari kota Jayapura. Saya sedang menempuh program studi Administrasi Bisnis semester 6 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya sebagai mahasiswa tentu memiliki minat belajar yang tinggi, terutama untuk mencoba berbagai hal baru dan menciptakan ide baru. Juga saya memiliki ketertarikan kuat pada bidang business development, marketing strategi, dan pengelolaan operasional berbasis data. Saya terbiasa bekerja secara terstruktur, detail, dan nyaman berkoordinasi lintas tim, baik dalam organisasi, proyek profesional, maupun bisnis yang saya jalankan sendiri. Saya mendaftar Digistar Internship karena saya melihat program ini bukan sekedar tempat magang, tapi ruang belajar yang memberikan kesempatan pelatihan soft skill dan hard skill yang langsung dibimbing oleh ahlinya. Ditambah lagi, pada Digistar Kelas Intern 2026, posisi yang ditawarkan sebagai marketing di SPS ini sangat relevan dengan peminatan saya dan dengan pengalaman yang sudah saya jalani. Serta secara pribadi yang lahir di Jayapura, Papua, saya melihat sendiri bagaimana keterbatasan infrastruktur, terutama jaringan telekomunikasi, membuat perkembangan daerah tidak secepat kota-kota besar lainnya. Karena itu, saya punya keinginan untuk suatu hari nanti bisa ikut berkontribusi membangun Papua. Tapi saya sadar, sebelum ikut serta membangun Papua, saya harus belajar dulu dari yang terbaik. Dan menurut saya, PT Telkom Indonesia adalah tempat yang tepat untuk itu. Dan jika diberikan kesempatan, saya berkomitmen untuk bekerja disiplin, adaptif dengan sistem kerja WFO, juga aktif berkontribusi dengan ide dan inovasi, serta bertanggung jawab penuh atas setiap tugas yang diberikan, dengan memberikan kapasitas terbaik dari diri saya untuk meningkatkan value perusahaan. Karena bagi saya, ini bukan hanya tentang lolos magang, tapi tentang mempersiapkan diri menjadi bagian dari generasi Indonesia Emas 2045 yang benar-benar membawa dampak. Untuk saat ini, saya aktif dan memonitor dua brand UMKM yang saya bangun, yaitu Teh Dukuh dan brand Basreng Basabes. Juga saya aktif sebagai bagian dari business operation pada generasi kreator. Selain itu, saya juga sedang menjalani internship di PT Telkom Indonesia, Witel Malang, sebagai project administration yang dimana saya menyusun berbagai surat tagihan yang biasanya memakai sistem internal PT Telkom seperti digireview.id atau Precise OBL Telkom. Saat ini juga saya punya pekerjaan tambahan sebagai English tutor untuk 10 lebih siswa dari SD hingga SMP pada bimbel online Pintar Pandai Learning. Aktivitas ini semua melatih saya untuk membagi waktu, bekerja dengan target, dan tetap produktif di berbagai peran secara bersamaan. Dari berbagai pengalaman organisasi dan profesional yang saya jalani, semua pengalaman tersebut menantang dan menarik. Tapi yang paling menarik dan menantang bagi saya, yaitu membangun proyek saya, bisnis saya, yaitu Teh Dukuh. Pada proyek usaha pribadi saya ini, sudah saya mulai sejak Februari 2024, dan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun sampai sekarang. Saya berperan sebagai founder yang terlibat langsung dalam semua aspek, baik riset menu, branding, SOP operasional, rekrutmen karyawan, hingga evaluasi penjualan. Di awal, semuanya saya kerjakan sendiri, karena memang masih skala kecil, dan modalnya juga terbatas. Tahap awal yang saya lakukan, mulai dari riset sederhana dengan melihat kebiasaan masyarakat sekitar Teh Dukuh yang mayoritas bekerja di luar ruangan dan membutuhkan minuman yang cepat, terjangkau, dan konsisten rasanya. Dari situ, saya mulai membuat dengan 3 menu saja. Saya tidak langsung membuat banyak varian karena ingin memastikan rasa dan kualitasnya benar-benar diterima terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan berjalan, barulah saya mulai mengembangkan menu sedikit demi sedikit berdasarkan feedback pelanggan yang saya buat melalui kuesioner yang saya sediakan di booth dan juga beberapa kali wawancara pada tiap konsumen yang datang. Yang datanya itu nantinya saya olah untuk mendapatkan strategi pengembangan bisnis yang tepat. Alhasil dari 3 menu berkembang menjadi lebih dari 12 menu yang konsisten penjualannya hingga saat ini. Tak lupa, untuk pengembangan bisnis saya, hasil penjualan yang saya dapatkan tidak langsung saya ambil sebagai keuntungan pribadi, tapi saya gunakan kembali untuk membeli peralatan tambahan dan memperbaiki tampilan booth agar lebih menarik. Dari sisi branding, saya kebanyakan mengandalkan word of mouth yang tercipta melalui packaging unik dengan stiker maskot serta promo yang diberikan pada momentum tertentu. Tak lupa, untuk membangun awareness, saya juga biasanya kolaborasi dengan konten kreator. Jadi, dalam membangun bisnis saya ini juga pernah mengalami kendala, yakni ketika saya mencoba membuka cabang di Kota Malang serta di Purwosari, Magetan. Secara penjualan sebenarnya cukup baik,
Namun setelah saya evaluasi lebih dalam, pendapatan yang dihasilkan masih belum sebanding dengan biaya operasional jangka panjangnya. Di titik itu, saya belajar bahwa ekspansi tidak selalu berarti pertumbuhan yang sehat. Dari situlah, saya mengambil keputusan untuk menutup cabang tersebut dan fokus memperkuat cabang utama saya. Kemudian, memikirkan cara lain untuk meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban operasional yang besar. Akhirnya, saya membuat brand baru yaitu brand Basreng Basabes yang dijalankan di booth yang sama dengan Teh Duku. Strategi ini membantu meningkatkan nilai transaksi per pelanggan dan membuat operasional lebih efisien. Hasilnya, penjualan Teh Duku meningkat lebih dari 40% dibandingkan fase awal. Selain itu, bisnis ini sekarang sudah memiliki sistem yang lebih rapi, serta sudah terciptanya penambahan shift yang itu dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan operasional bisa berjalan tanpa saya harus berada di lokasi setiap saat. Secara pribadi, perjalanan ini mengubah cara berpikir saya. Saya jadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih terbiasa membaca data penjualan sebelum menentukan langkah, dan lebih siap menghadapi resiko. Alhamdulillah, saat ini Teh Duku bisa berjalan tanpa saya harus menguasai 24 jam, meskipun saya juga menjalani perkuliahan dan kegiatan lainnya. Karena bagi saya, Teh Duku bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang proses belajar membangun sistem, mengambil keputusan, dan mempertimbangkan semuanya dengan matang, dengan konsep yang konsisten, meskipun dimulai dari kondisi yang sangat sederhana. Untuk berbagai tools yang sering saya gunakan dalam menunjang pekerjaan saya, diantaranya ada beberapa software, yakni Google Workspace, seperti Google Slides-nya, Google Docs, Google Spreadsheet, dan juga saya menggunakan Google Drive sebagai integrated system. Selain itu, dalam editing, saya biasa menggunakan Canva dan CapCut. Untuk beberapa software yang saya sebutkan tadi, saya beri nilai 9. Serta ada juga software yang baru saja saya pelajari, yakni Figma, yang saya beri nilai 7. Di balik tools-tools tadi, saya juga terbuka untuk mencari pengalaman baru menggunakan tools-tools baru yang menunjang pekerjaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.